Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 1.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah yang tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur dan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Kak Ga. Pagi Kak Dewi, ngantuk ya? Iya, tapi kita harus bangun. Kita kan mau saat teduh. Oh iya. Iya, kita kan mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Benar. Ayo kita bangunin Kak Titin. Kak Titin bangun. Aduh. Aduh masih ngantuk. Dia mah kalau lagi tidur gak sopan. Kak Titin bangun. Ayo dong bangun. Bangun. Kita mau saat teduh, bersyukur sama Tuhan Yesus. Buka mata dulu, buka mata. 1, 2, 3, buka. Nah, gitu dong. Ya, buka. Jangan bobo lagi. Ini waktunya kita saat teduh, Kak Titin. Ya. Kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus. Betul. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kita nafas hidup. Tuhan Yesus yang memberikan hari yang terbaik. Tuhan Yesus sediakan berkat yang berlimpah. Ya. Iya Kak Dewi. Melek. Melek mata dong. Aduh kayaknya berat banget. Gitu dong ya. Takut. Kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus ya Kak Titin ya. Iya Kak Dewi. Iya yuk kita nyanyi lagu ini yuk. Nyanyi dulu sebelum kita berdoa bersyukur sama Tuhan Yesus.
di surga, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami, membimbing kami. Tuntun kami ya Allah Bapa, agar kami berjalan seturut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oh iya Kak Gaf, Kak Titin, ini kan hari Minggu. Iya ya. Ini hari Minggu. Harinya kita beribadah loh. Iya benar. Nah, berarti kita harus siap-siap Kak. Oke. Kita harus mandi, lalu mulai berapi, siap rapi, berdandan rapi, lalu kita beribadah. Oh iya, itu kamar mandi kan cuma satu. Nggak bisa dong kita bareng-bareng mandi. Iyalah. Gantian. Oke. 1 Kak Gaf, 2 Kak Titin, lalu saya yang ketiga. Shalom Kak Gaf, shalom Kak Titin, shalom adik-adik semuanya. Shalom. Kita di sini sudah siap untuk beribadah. Yes. Kami sudah mandi, kami sudah cantik, Udah gosok gigi. kami siap beribadah. Nah, adik-adik juga harus sudah mandi loh ya. Sudah duduk rapi siap beribadah bersama kakak-kakak kami di sini. Haleluya. Nah, sebelum kita beribadah, kita doa dulu ya. Adik-adik ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami sungguh Kami sungguh bersuka cita bersuka cita sebab kami sebab kami bisa beribadah, bisa beribadah, bersuka cita, bersuka cita, bersyukur bersyukur di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Kami mau Kami mau berikan hati kami Berikan hati kami dengan sukacita, dengan sukacita, ucapan syukur ucapan syukur di dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yang siap beribadah katakan amin. Amin. Yeay. Sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih
Bahkan karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita bersuka cita lebih lagi buat Tuhan Yesus. Semuanya nyanyi memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang selamatkan hidup kita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Dari awal ya, kita ulangi lagu ini sebab kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. di dalam siapa? Di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sambil tepuk tangan yuk. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Kak Titin tahu gak sih? Kak Gaf tahu gak? Apa? Kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus mau mati di kayu salib menebus dosa kita. Harusnya kita loh yang tanggung dosa kita. Tapi karena sayangnya Tuhan sama semua manusia, Tuhan mau mati di kayu salib menebus dosa kita. Karena Tuhan gak mau kita binasa. Sebab itu wajar kalau kita bersyukur sama Tuhan. Wajar kalau kita agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan dengan doa, pujian, penyembahan kita. Karena kita mau bersyukur sama Tuhan. Nah, Dewi, benar. Sekarang yuk kita mau persembahkan hati kita buat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan pada kehidupan kita. Yuk siapkan hati dan kakak juga undang adik-adik yang di rumah. Bersama dengan Kak Gaf, Kak Titin dan Kak Dewi di sini. Yuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sebab Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Dia Bapa yang mengerti, dia Bapa yang peduli. Kita mau sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini penyembahan kami. Adik-adik, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kakak-kakak, mami papi yang disayang sama Tuhan.
Dan kami mau bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Banyak yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Dan layak Tuhan kalau kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah
Angkat tanganmu tinggi-tinggi. buat kasih setiamu Nyanyi dengan dalam sungguh-sungguh. hidupku. Sebab engkau mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik jangan diam, ikut bersama kakak. Ku bersyukur Bapa. Tuhan Yesus, kau lihat adik-adik Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, kau lihat kami ya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi katakan sama Tuhan, ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa. ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bersyukur lagi katakan ku bersyukur ya Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yes Lord, Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Mary di Ibadah Anak Online Starji. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian semua sehat dan baik ya. Nah adik-adik, sebelum Kak Mary menyampaikan firman Tuhan untuk hari ini, kita berdoa lebih dulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih berikan setiap kami kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setiamu dan kebaikan-Mu. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik masih ingat visi tahun 2020? Iya, betul sekali adik-adik. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Mana
2 Korintus 3 ayat 18 berkata demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ulangan 28 ayat 13-14 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Inilah yang akan kita lakukan agar jadi serupa dengan Kristus, jadi kepala dan bukan ekor dalam hal mengalahkan dunia. Nah, adik-adik, hari ini kami ingin bercerita tentang bagaimana kita mengalahkan ketakutan. Kisah ini diambil dari kisah Yosua yang menyeberangi Sungai Yordan di dalam kitab Yosua 3-4. 40 tahun telah berlalu sejak Tuhan secara ajaib membawa Israel keluar dari bawah perbudakan Mesir. Tahun-tahun ketidakpercayaan, pemberontakan, pengembaraan, Tuhan memanggil Yosua mengalihkan Musa untuk memimpin anak-anak Israel ke tanah itu. Tetapi ada rintangan yang harus diatasi terlebih dahulu. Salah satunya tepat di depan mereka, yakni Sungai Yordan. Yosua memiliki ketakutan yang besar untuk memimpin bangsa ini. Kenapa takut ya? Yosua merasa sebagai pemimpin yang baru, dia harus memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk ditambah dengan adanya Sungai Yordan yang harus diseberangi. Sungai Yordan terbentang luas di antara orang Israel dan tanah perjanjian mereka. Tetapi Tuhan yang sama, yang secara ajaib membebaskan mereka dari perbudakan Mesir sekali lagi akan membuka jalan di mana tidak ada jalan. Yosua memanggil semua berkumpul bersama untuk membagikan apa yang Tuhan telah katakan kepadanya. Datang ke sini dan dengarkan firman Tuhan Allahmu. Yosua mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan telah menjanjikan mereka kemenangan atas musuh mereka, dan Tuhan akan menghentikan aliran Sungai Yordan sama seperti saat Tuhan membelah Laut Merah. Kata Yosua kepada orang Israel, sudah waktunya bagimu untuk memisahkan dirimu dari hal duniawi yang menjauhkanmu dari Tuhan. Karena besok Tuhan akan melakukan mujizat yang menakjubkan di depan matamu. Mereka semua mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya. Semakin banyak mereka mendengar janji Tuhan, semakin bangkitlah percaya diri mereka. Mereka lebih percaya akan firman Tuhan. Meskipun secara jasmani mata mereka melihat sungai yang luas mengalir begitu derasnya, sementara musuh menunggu di depan mereka di seberang Sungai Yordan. Tapi mereka memilih untuk tetap mempercayai perkataan dan janji Tuhan. Tuhan akan membebaskan mereka seperti yang telah Dia janjikan. Dan benar adik-adik, Tuhan menahan air Sungai Yordan. Sejak saat para imam mengambil langkah masuk ke dalam air Sungai Yordan, air sungai secara ajaib berhenti mengalir jauh di hulu sungai di kota Adam. Air menumpuk tinggi seolah-olah mereka memercik ke dinding yang tak terlihat. Sesuai rencana, para imam berdiri di tanah kering di tengah sungai dan menunggu sampai semua orang Israel lewat. Tuhan membuktikan kepada Israel bahwa tidak ada laut yang cukup dalam untuk menahan mereka dari janji-janjinya. Penting agar umatnya selalu mengingat betapa kuat dan dahsyatnya Tuhan, sehingga mereka memiliki kekuatan dan keberanian untuk mempercayainya di masa depan. Tuhan perintahkan satu perwakilan dari masing-masing 12 suku Israel mengumpulkan batu dari dasar sungai dan membangun mezbah untuk memperingati peristiwa besar itu, supaya mereka mengingat
akan apa yang telah Tuhan lakukan. Iman yang dibangun dengan mengingat bahwa seluruh alam semesta diciptakan oleh firman Tuhan yang diucapkan, dan iman diperkuat dengan mengingat semua perbuatan besarnya. Satu demi satu, Yosua menyusun setiap batu ditumpukan dengan mengakui kekuatan dan kebaikan Tuhan di masa depan. Ketika mereka dan anak cucu keturunan mereka melihat batu-batu ini, mereka akan mengingat bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, bagaimana Tuhan memelihara mereka di padang gurun, bagaimana Dia membangun iman dan kepercayaan mereka pada kekuatan Tuhan, bagaimana Tuhan menghalau dan menghancurkan musuh mereka. 1 Yohanes 5 ayat 4-5 berkata demikian, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa satu, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang dahsyat. Dua, Tuhanlah yang selamatkan kita, menolong kita, melindungi kita, memelihara, dan memberkati kita. Tiga, jangan takut kalau kita hidup dengan Tuhan, hidup kita aman, sebab Tuhan yang berikan keamanan dan kemenangan. 4. Kita harus makin dekat dengan Tuhan Yesus. Caranya, suka berdoa, memuji, menyembah, dan merenungkan, serta melakukan firman Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, siapa yang mau tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, berkuasa, ajaib, dan dahsyat? Siapa yang tetap mau percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita dan sanggup selamatkan kita? Siapa yang mau makin dekat dengan Tuhan, suka berdoa, memuji, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Ayo, angkat tanganmu, tutup matamu, kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan, aku berdoa buat setiap adik-adikku yang saat ini sedang berada di rumah dan mengikuti ibadah online sekolah minggu ini. Aku berdoa setiap mereka mempunyai iman yang percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, berkuasa, ajaib, dan dahsyat. Dan aku juga berdoa setiap mereka selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan sanggup menyelamatkan kita. Dan aku berdoa supaya adik-adikku semakin dekat dengan Tuhan. Mereka akan selalu memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Aku juga berdoa Tuhan buat setiap papa mama dimanapun berada. Tuhan yang berkati orang tua mereka, berikan setiap orang tua mereka juga Tuhan iman yang kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu, tolong adik-adik bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang berbeda dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat adik-adik, papa mama yang saat ini sedang sakit. Tuhan lawan, Tuhan jamah. Sembuhkan dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal. Damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir melawat, sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa mukjizat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mukjizat dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat kesembuhan, pemulihan, penilaian jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Indonesia seperti di sorga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan di mana kami tinggal. Roh takut akan Tuhan, kegentaran yang dari Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong kami, bangsa kami Indonesia, dan juga bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Pak, kami juga berdoa buat kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji bersama keluarga kami masing-masing. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hati yang terus melekat dengan Tuhan. Kami percaya penyertaan, perlindungan, pembelaan Tuhan Yesus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, menyertai anak-anak semua, adik-adik, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.